Assalamualaikum, kali ini aku buat sate jelly ball rainbow, cocok banget jadi tambahan menu jualan. Cukup jual 2 ribuan aja sudah untung banget. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Siapkan 1 saset Nutrijel rasa leci kemasan kecil, kemasan 10 gram. Untuk fruity acidnya jangan digunakan ya teman-teman, takutnya asem. Jadi di sini aku skip aja. Kemudian kita tambahkan supaya nanti jelinya itu kokoh, kita tambahkan 2 gram serbuk agar-agar plain. Kemudian masukkan 50 gram gula pasir. Lalu untuk rasanya di sini aku pakai 1 saset just juice rasa leci. Lalu aduk dulu semua bahan ini sampai tercampur rata. Kalau sudah, masukkan 350 ml air. Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Setelah kita masak sampai benar-benar mendidih seperti ini, kemudian matikan api kompornya, lalu tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang. Uap panasnya sudah berkurang seperti ini. Sekarang kita siapkan cetakan jelly bulat ukuran jumbo lubang 33 seperti ini. Kemudian kita masukkan larutan Nutrijel leci yang sudah kita masak tadi. Tuang ke tiap dasar lubangnya ya, supaya nanti saat kita cetak nggak ada lubang yang bolong ya, atau separuh gitu. Jadi pastikan kita masukkan semua ke tiap lubangnya seperti ini. Kemudian tutup. Ini kita tutupnya jangan terlalu kencang ya teman-teman, nanti bisa menyebabkan Nutrijel di dalamnya itu bisa bocor atau malah nanti kosong ya teman-teman. Jadi kita tekan cukup pelan-pelan aja, yang penting sambil ditekan seperti ini. Kemudian biarkan sampai padat. Siapkan 1 saset Nutrijel rasa stroberi kemasan kecil, kemasan 10 gram, langsung aja masukkan ke dalam panci. Untuk fruity acidnya jangan dimasukkan ya teman-teman, karena takut asam, kita skip aja. Kemudian masukkan 2 gram serbuk agar-agar plain. Kemudian masukkan 50 gram gula pasir. Untuk rasanya aku tambahkan 1 saset just juice rasa stroberi. Kemudian aduk sampai tercampur rata, lalu masukkan 350 ml air. Supaya cantik warnanya, di sini aku tambahkan kurang lebih 4 tetes pewarna makanan merah cabai atau merah tua juga nggak apa-apa ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Sudah mendidih seperti ini, sekarang kita matikan api kompornya, kemudian tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang. Masukkan ke dalam cetakan jelly ball lubang 33 seperti ini. Kita masukkan ke tiap lubangnya ya seperti ini supaya sama rata nanti untuk tinggi dan bulatnya. Kemudian kita tutup. Ini kita tutupnya cukup pelan-pelan aja ya. Yang penting sambil ditekan sedikit aja supaya nggak terlalu banyak Nutrijel yang keluar yang bisa menyebabkan nanti dalamnya itu kosong ya teman-teman. Nah kalau sudah, biarkan sampai padat. Siapkan 1 saset Nutrijel rasa jeruk kemasan 10 gram. Untuk fruity acidnya jangan digunakan lagi ya teman-teman, kita skip aja supaya nanti jelinya ini nggak asem. Kemudian tambahkan 2 gram serbuk agar-agar plain, 50 gram gula pasir. Untuk rasanya di sini aku pakai 1 saset just juice rasa lemon. Kemudian aduk sebentar sampai tercampur rata, lalu masukkan 350 ml air. Tambahkan kurang lebih 4 tetes pewarna makanan kuning supaya nanti warnanya itu cantik dan terang ya. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata, masak sampai mendidih. Sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang. Kalau sudah, masukkan ke dalam cetakan ukuran jumbo lubang 33 seperti ini. Kita tuang ke tiap lubangnya ya teman-teman seperti ini supaya nanti nggak ada jelly ballnya yang kosong atau cuman sebelah. Kemudian tutup dan tekan cukup pelan-pelan aja, jangan sampai terlalu banyak Nutrijelnya yang keluar dari lubangnya. Asal sudah tertekan aja juga sudah cukup ya teman-teman. Nah kalau sudah terlihat ya di situ ada titik lubang-lubangnya, kalau sudah penuh tandanya sudah cukup penekanannya ya teman-teman, jangan terlalu ditekan banget. Kemudian biarkan sampai padat. Siapkan 1 saset Nutrijel rasa melon kemasan kecil, kemasan 10 gram. Untuk fruity acidnya di skip aja, jangan dimasukkan. Kemudian kita tambahkan 2 gram serbuk agar-agar plain,
Masukkan 50 gram gula pasir, dan untuk rasanya di sini aku pakai 1 saset Just Juice rasa melon. Lalu aduk sebentar sampai tercampur rata. Masukkan 350 ml air, kemudian untuk warnanya di sini aku tambahkan kurang lebih 3 tetes pewarna makanan hijau tua, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau misalnya warnanya kurang, ditambahin lagi 1 tetes nggak apa-apa ya teman-teman, supaya warnanya itu cantik. Nah, kalau sudah, masak sampai benar-benar mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih, matikan api kompornya, kemudian tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang. Segera masukkan ke dalam cetakan jelly ball lubang 33 ukuran jumbo seperti ini. Kemudian tutup sambil ditekan pelan-pelan aja ya teman-teman, sampai Nutrigelnya itu bisa memenuhi tiap lubangnya. Biar tahu teman-teman gimana Nutrigelnya bisa memenuhi tiap lubangnya, teman-teman bisa perhatikan aja bagian titik di atas itu ya. Kalau sudah nggak ada bayangan yang kosong atau sudah penuh, tandanya sudah cukup penekanannya ya teman-teman. Jangan khawatir nggak bulat, ini bakal bulat sempurna banget karena bagian titiknya itu sudah terpenuhi dengan Nutrigel. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa lihat sendiri Nutrigelnya sudah ada di atas lubangnya, tandanya ini bakal penuh dan bakal bulat sempurna nantinya. Siapkan lagi 1 saset Nutrigel rasa blueberry kemasan kecil, kemasan 10 gram. Dan untuk fruity acidnya aku skip lagi ya teman-teman, karena takut asam jadi aku skip aja. Kemudian tambahkan 2 gram serbuk agar-agar plain. Tambahkan 50 gram gula pasir. Masukkan 1 saset marimas rasa blueberry. Kemudian aduk sebentar sampai tercampur rata. Masukkan 350 ml air, kemudian tambahkan kurang lebih 3 tetes pewarna makanan biru. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang. Uap panasnya sudah cukup berkurang seperti ini, segera masukkan ke dalam cetakan jelly ball ukuran jumbo lubang 33 seperti ini selagi panas. Kemudian tutup sambil ditekan pelan-pelan aja, jangan terlalu kuat-kuat banget apalagi sampai ke dalam ya teman-teman, karena itu yang menyebabkan nanti Nutrigelnya itu ada cekungan di atasnya ya. Jadi kita tekan cukup pelan-pelan aja, nggak usah terlalu ditekan kuat-kuat banget supaya Nutrigelnya itu nggak banyak yang muncrat keluar ya teman-teman. Nah, kalau sudah memenuhi cetakan seperti ini, cukup penekanannya ya teman-teman, biarkan sampai padat. Siapkan lagi 1 saset Nutrigel rasa anggur kemasan kecil, kemasan 10 gram. Lalu untuk fruity acidnya jangan digunakan ya teman-teman, jangan dimasukkan, kita skip aja. Kemudian masukkan 2 gram serbuk agar-agar plain. Masukkan 50 gram gula pasir. Dan untuk rasanya aku pakai 1 saset Just Juice rasa anggur. Lalu aduk sebentar sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 350 ml air. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 4 tetes pewarna makanan ungu, lalu aduk sampai tercampur rata, masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, lalu tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang. Uap panasnya sudah cukup berkurang seperti ini, langsung aja masukkan ke dalam cetakan jelly ball ukuran jumbo lubang 33 seperti ini. Kita tuang selagi panas, kemudian masukkan ke tiap lubangnya seperti ini. Lalu tutup, cukup ditekan pelan-pelan aja ya teman-teman, jangan terlalu ditekan banget, yang bisa menyebabkan nanti Nutrigelnya itu bisa muncrat keluar, yang bisa menyebabkan jelly ballnya itu ada cekungan di atasnya ya teman-teman, jadi nggak bulat sempurna. Nah, ini kita cukup tekan pelan-pelan aja sampai di titik atasnya itu tetap ada Nutrigelnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini cukup penekanannya ya teman-teman, jangan ditekan lagi. Kemudian kita biarkan sampai padat. Selesai dicetak semuanya, ini kita tunggu padat kurang lebih selama 3 jam di suhu ruang. Jangan disimpan di dalam kulkas ya, nantinya takut berair. Setelah kurang lebih 3 jam, ini cetakannya pun sudah dingin ya. Tandanya jelly di dalamnya pun sudah padat. Langsung aja kita keluarkan. Nah, ini kalau ada yang nyangkut di tutupnya, bisa kita pindahin aja ke dalam cetakan seperti ini. Terlihat ya hasilnya, Masya Allah bulat sempurna. Karena tadi kita tekannya itu nggak terlalu kuat-kuat ya. Nah, seperti ini hasilnya.
Keluarkan lagi cetakan jeli kedua, ini rasa stroberi. Nah terlihat ya, Masya Allah bulat sempurna, nggak ada cekungan sama sekali di atasnya. Kemudian kita keluarkan lagi untuk cetakan jeli ketiga, ini yang rasa lemon. Kita pindahin dan bener-bener ya bentuknya itu bulat sempurna. Dan ini cetakan jeli keempat warna hijau, Masya Allah banget ya, ini bulat sempurna, nggak ada cekungan sama sekali di atasnya. Dan ini cetakan jeli kelima warna biru ya, ini nyangkut semua di tutupnya, nih bisa kita pindahin aja. Keluarkan lagi cetakan jeli terakhir, cetakan jeli ke-6. Nah ini nyangkut semua di atasnya, bisa kita pindahin aja. Terlihat ya hasilnya, Masya Allah bulat sempurna. Siapkan tusukan sate yang panjang seperti ini, kemudian langsung aja kita tusukkan. Di sini aku ambil dulu jelly ball warna ungu atau yang rasa anggur. Kemudian tusukkan jelly ball rasa blueberry. Kemudian jelly ball rasa melon. Jelly ball rasa lemon. Jelly ball merah atau rasa strawberry. Terakhir kita tusukkan jelly ball rasa leci. Jadi ini warnanya agak pink, kemudian merah, kuning, hijau, biru, dan ungu ya. Masing-masing satu tusuknya ini ada 6 pieces. Dan untuk bungkusnya di sini aku pakai plastik ukuran 5 x 20 cm. Langsung aja kita masukkan ke dalam plastik. Jualan ini cocok banget nih teman-teman, sandingkan dengan teman-teman mau jualan es jelly ball. Jadi teman-teman bisa jualan es, kemudian pajang juga ini nih. Insya Allah anak-anak pasti suka. Nah kalau sudah dimasukkan ke dalam plastik, kita tutup ya, atau kita ikat menggunakan tali kawat souvenir seperti ini. Jadi hasilnya makin cantik lagi. Kemudian kita taruh stiker di tengah-tengah plastiknya. Nah ini pakai stiker thank you kecil ya. Nah seperti ini hasilnya. Insya Allah kalau dipajang laris manis, banyak yang suka. Aku punya tips sedikit nih supaya hasil dari tusukannya itu rapi. Ini kan ada garis-garis ya di jelly ballnya. Nah ini garis ini kita sejajarin dengan semua jelly ballnya. Nah seperti ini ya, jadi garisnya itu ada di tengah-tengah seperti ini nih teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu bisa tepat berada di tengah-tengah ya. Jadi nanti hasilnya itu rapi, nggak ada yang ke kiri atau ada yang ke kanan jelly ballnya. Jadi tepat semuanya berada di tengah-tengah. Dan hasilnya itu rapi ya teman-teman. Jadi cocok banget dan layak untuk dijual. Kalau rapi seperti ini semua orang pasti suka ya teman-teman melihatnya. Nah kalau sudah terisi 6 piece seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam plastik es lilin ukuran 5 x 20 cm. Nah kalau garisnya sama semua, jadi hasilnya itu cantik ya teman-teman dan rapi. Nah kemudian kita ikat bagian ujung plastiknya ini menggunakan tali kawat souvenir, biar nanti hasilnya itu cantik ya teman-teman. Tali kawat souvenirnya cukup teman-teman potong kurang lebih 3 cm-an aja supaya nggak terlalu banyak tali kawat souvenir yang dipakai. Nah kalau sudah seperti ini, kemudian kita taruh di tengah-tengahnya stiker thank you kecil. Kemudian tempelin di tengah-tengah plastiknya seperti ini. Selesai kita plastikin semua. Nah ini dia sate jelly ball rainbow siap untuk dinikmati atau dijual. Secara penampilan menarik banget ya teman-teman. Ini kalau kita jualan di tempat keramaian, insya Allah deh ada aja yang beli. Nah langsung aja yuk kita cobain gimana sih rasa dan teksturnya. Teman-teman pasti bisa bayangin sendiri ya. Untuk rasanya itu di masing-masing warna ada rasanya masing-masing. Ini ada rasa leci, kemudian merahnya strawberry, kemudian kuningnya lemon, hijaunya melon, kemudian birunya blueberry, dan ungunya anggur. Dan rasanya pun Masya Allah sesuai ekspektasi ya. Enak banget, seger, masing-masing warna ada rasanya. Kemudian teksturnya nih ya, tuh kenyal-kenyal, tapi dia tuh kenyal-kenyalnya yang gak lembek ya, kokoh, karena ada agar-agar di dalamnya. Enak banget teman-teman, wajib cobain di rumah. Dari modal kurang lebih 35.600-an jadi 33 tusuk. Modal per tusuknya jatuh di Rp1.078. Kita bisa jual mulai dari harga 2.000-an per tusuknya, atau sesuaikan aja dengan keinginan atau modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga laris manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.